Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit pelajaran atau untuk edukasi sebagai kita semua, tentunya untuk pengetahuan kita. Proses penciptaan Adam alaihissalam atau manusia pertama kali yang ada di muka bumi tersebut. Jadi kita bercerita masalah penciptaan awal mula Allah menciptakan Adam alaihissalam. Waktu itu di surganya Allah hiduplah dua kaum di surga tersebut, para malaikat dan para iblis. Di sana hidup berdampingan mereka di surga. Apapun kebutuhannya dicukupin dengan Allah, dan disediakan tempat yang sangat bagus, namanya juga surga, tentunya bagus. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan, memberikan perintahnya kepada para malaikat dan iblis. Ada 3 malaikat yang dilibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil proses atau mengambil bahan dari untuk menciptakan Adam alaihissalam tersebut. Tetapi begitu Allah memberitahukan akan kuciptakan namanya manusia untuk pemimpin atau khalifah di muka bumi, namanya nanti Adam. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah kami kurang bertakwa? Hidup kami adalah untuk bertakwa kepadamu. Kenapa harus menciptakan lagi yang namanya manusia? Jadi protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lebih tahu yang engkau tidak ketahui, kata Allah. Nah, jadi begitu Allah membicarakan itu, malaikat pun terdiam dan menurut dan mangut-mangut saja, karena Allah telah memberikan pandangannya tersebut kepada malaikat. Proses awal perintah Allah diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Perintahnya begini: hai Jibril, kamu turun ke muka bumi, ambil seluruh sisi bumi dan 7 lapis tanah segenggammu. Malaikat Jibril alaihissalam menurut karena malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk perintah, harus patuh dengan perintah, sehingga dia perintahnya dilaksanakan. Malaikat Jibril pun turun ke bumi. Ini saya ceritakan dahulu, ini ada 3 malaikat yang diperintah Allah untuk mengambil tanah untuk penciptaan Adam alaihissalam. 2 gagal, 1 berhasil. Jadi silakan didengarkan siapa yang gagal, siapa yang berhasil. Perintah yang pertama jatuh kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan Jibril pun mengerti
apa petunjuk Allah tersebut, memerintahkannya, dia langsung turun ke bumi. Turun ke bumi, dia meminta izin dulu ke tanah atau bumi. Hai tanah, saya diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambilmu dari seluruh penjurumu dan 7 lapisanmu. Tanah pun menjawab, saya tidak mau kamu ambil, karena saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak saya akan berikan kepadamu. Mendengar tanah pun berlindung kepada Allah, karena tanah juga ciptaan Allah, malaikat Jibril alaihissalam gagal dan naik ke surga, laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya gagal karena Allah berlindung kepadamu juga, dan saya tidak berani ya Allah. Dan Allah pun tidak marah, karena dia maha mengetahui. Dan perintah kedua jatuh kepada malaikat Mikail. Hai Mikail, engkau kutugaskan turun ke muka bumi untuk mengambil segenggam tanah dari seluruh penjuru tanah dan 7 lapis kandungan tanah tersebut, seperti perintahku kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dengan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia bertanya-tanya lagi, dia langsung turun ke muka bumi. Dan sesampai ke muka bumi, dia pun berbicara kepada tanah, ya tanah, saya disuruh perintah Allah untuk mengambilmu, untuk membawamu dari seluruh penjuru tanah tersebut, dari seluruh penjuru kamu dan 7 lapis kandungan kamu. Tanah pun menjawab, dan dia juga tidak memberikan kepada malaikat Mikail, karena dia berlindung juga kepada Allah. Dan malaikat Mikail pun kembali lagi ke surga dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan tanah tersebut yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan ke Allah sesampai di surga, ya Allah, saya tidak berhasil mengambil tanah tersebut karena saya tidak berani, karena tanah berlindung kepadamu juga, jadi saya tidak berani ya Allah. Nah, gagal juga. Tinggal malaikat yang terakhir, karena tadi ada 3 saya ceritakan. Malaikat ini ada 3 yang diutus Allah, 2 gagal dan 1 berhasil. Siapa malaikat yang ketiga, yang terakhir? Yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, yaitu malaikat Israfil. Dengan perintah Allah, sama seperti malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam, dia pun turun ke bumi dan dia berbicara ke tanah-tanah bahwa dia mengambilnya dari seluruh penjurunya, seluruh penjuru tanah dan 7 lapis kandungan tanah tersebut, segenggamnya dia. Tanah pun menjawab, saya tidak mau, karena saya diciptakan Allah dan berlindung juga kepada Allah. Di situ ada tanya jawab. Namanya malaikat maut, ya tentunya ya tidak ada harus berhasil. Apapun yang diperintah Allah, dia harus berhasil. Malaikat maut ya tidak pernah salah dan tidak pernah mengurungkan niatnya. Begitu perintah, seperti dia mencabut nyawa manusia, ya tidak pernah gagal. Ketika tanah tersebut mengatakan saya berlindung, dan dia pun menjawab, saya juga berlindung kepada Allah dan atas perintah Allah untuk mengambilmu dari seluruh penjurumu dan 7 lapis kandunganmu. Ya, diambil sampai bumi bergetar, menangis. Tapi dia mengatakan, hai tanah atau bumi, saya
mengambil tanah tersebut untuk menciptakan namanya Adam untuk pemimpin di muka bumi kelak. Asalmu dari kamu dan akan dikembalikan pula ke kamu. Jadi kamu tidak usah bersedih. Tanah pun mengerti dengan apa perkataan malaikat tersebut. Akhirnya berhasil. Tanah dibawa ke hadapan Allah SWT, ke surga, dan diberikan langsung kepada Allah SWT. Ya Allah, ini tanah yang sudah kudapatkan sesuai perintah. Allah pun Maha tahu, karena Allah sudah tahu siapa yang berhasil dan tidak berhasil. Ketika bahannya sudah dapat, dengan kekuasaan Allah sendiri, dengan ciptaan dia sendiri, dengan proses dia sendiri, Allah Maha tahu dan Maha berkehendak, Allah pun menciptakan Adam alaihissalam. Dibentuknya seperti kita manusia, tapi tingginya disebutkan kalau di kitab itu 60 hasta. Kalau kita meter sekarang, meternya itu sekitar 30 meter tingginya, dan lebarnya sekitar 11 meter. Itulah segumpal tanah, segenggam tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingginya 30 meter dan lebarnya atau besarnya itu 11 meter. Dengan proses Allah yang Maha tahu dan berkehendak, jadilah Adam alaihissalam berbentuk manusia tapi besar ya. Setelah Adam diciptakan tetapi belum dikasih roh, belum hidup istilahnya, Adam tersebut belum hidup, Allah kumpulkan para malaikat dan para iblis. Ya, para malaikatku dan iblis, kalangan jin atau setan, kamu kumpul. Saya ada yang mau saya bicarakan kepadamu semuanya. Allah pun mengatakan. Di saat berkumpul tersebut, pimpinan para malaikat dan jin tersebut, iblis tersebut adalah Azazil. Seluruh malaikat lengkap semuanya. Kalangan iblis yang juga lengkap semuanya di surga. Allah mengatakan, ini adalah Adam, calon pemimpin khalifah di muka bumi. Saya minta kepada kalian, kalangan iblis ataupun para malaikat, untuk bersujud kepada ciptaan saya yang namanya Adam tersebut. Para malaikat tentunya sangat patuh dengan perintah Allah. Dia akan bersujud semua. Semua malaikat bersujud kepada alaihissalam. Dan ketika itu ke kaumnya iblis, pimpinan langsung iblis dan malaikat namanya Azazil tidak mau bersujud. Nah, ketika itu ada pembicaraan Allah SWT. Kenapa kamu tidak mau bersujud? Karena saya lebih mulia, saya diciptakan daripada api. Sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Tapi dia nggak tahu bahwa Adam tersebut dari beberapa unsur diciptakan, dari unsur tanahnya, dari unsur apinya, dari unsur udaranya, dari unsur air. Dia tidak tahu. Berarti kan sempurnanya manusia tersebut belum dikasih roh sudah sempurna. Sedangkan malaikat aja dari nur atau cahaya, cuma satu komponen istilahnya. Tapi kalau Adam alaihissalam diciptakan 4 unsur: tanah, udara, api, air. 4 sangat sempurna. Karena Azazil dan iblis, kaumnya iblis tidak mau bersujud, Allah pun murka. Hai iblis, Azazil, kaummu akan kukutuk
kamu tidak boleh lagi tinggal di surga ini. Allah marah, murka, sehingga Azazil, dipimpin oleh Azazil, dia pun siap untuk dibuang ke bumi. Tapi dengan catatan, kata saya minta, ya Allah, dengan catatan saya minta umurku panjang sampai hari kiamat, dan izinkan saya menggoda Adam alaihissalam dan para cucunya kelak di muka bumi. Allah pun setuju. Berarti kan ada persetujuan di situ. ACC, para iblis pun diusir di surga dan tidak boleh lagi di surga. Walaupun dia memaksakan diri untuk naik ke surga, tetap tidak bisa. Allah pun mengusirnya dan dia turun ke muka bumi. Berarti kita ambil ilmunya, duluan siapa daripada manusia di muka bumi? Ya tentunya duluannya iblis. Karena ada Adam alaihissalam masih di surga, belum dicipta, belum dikasih roh. Begitu dia tidak mau sujud, langsung dibuang ke bumi. Baik, kata Allah, kamu akan kuberikan umur yang panjang dan kamu akan kuberi tugas untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Proses berikutnya adalah ketika Adam dikasih roh oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihidupkan. Para ulama ada mengatakan 5.000 tahun, ada yang mengatakan 40.000 tahun. Jadi intinya sebelum dikasih roh itu didiamkan dulu, itu Adam. Nah, kita berbicara setelah dia dihidupkan atau dikasih roh. Singkat cerita, Adam telah hidup dan udah dikasih roh. Nah, di saat Adam di surga, dia sendiri, tidak ada teman. Dia juga kesepian karena di surga kaumnya selain dia itu ada kaum malaikat. Jadi tentunya lain, bentuknya juga lain, beda. Kalau ada Adam alaihissalam, bentuknya manusia tetapi tinggi dan besar saja seperti manusia sekarang ini. Jadi dia meminta kepada Allah karena kesepian. Ya Allah, saya minta teman untuk saya berbincang. Saya kesepian, tidak ada teman. Allah pun mengizinkan. Diambil dari tulang rusuknya, terciptalah yang namanya Siti Hawa. Hidup berdua. Yang jadi pertanyaan, apakah dia perempuan, Hawa tersebut? Adam tersebut, apa dia laki-laki? Ya belum ada jenis kelaminnya selama di surga. Ya berbentuk, ya bentuk manusia tapi belum ada jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-lakinya belum ada, jenis kelamin perempuannya juga belum ada. Hiduplah dia berdua sebagai teman. Tentunya ada juga kita di dunia sekarang ini, zaman sekarang ini mengatakan Adam dan Hawa di surga itu adalah suami istri. Tentunya salah ya, klarifikasi ya salah. Makanya dengerin dulu ceritanya, nanti ada kesimpulan. Jadi ada apa dia suami istri, apa dia ada jenis kelamin, dan nanti kalau ceritanya didengarkan nanti dapat semua. Setelah Adam dan Hawa hidup di surga, tidak disebutkan lamanya berapa ribu tahun dan berapa tahun, pokoknya dia udah hidup di surga enak, apapun kebutuhan dia ada, kemewahan ada dan segala-galanya, bidadari dan para malaikat teman dan juga banyak. Allah memberikan larangan kepada Adam dan Hawa karena ini proses. Kan Allah menciptakan Adam itu untuk pemimpin di muka bumi atau khalifah di muka bumi. Kalau tidak proses, ya tidak ada manusia.
Ya kita menjadi gaib terus menerus, nggak ada nyata-nyatanya. Adam kalau di surga kan masih gaib. Gimana dia mau disebut manusia kalau masih di surga? Tentu ada proses. Allah yang maha tahu, Allah yang kasih jalan, Allah yang kasih lika-liku semuanya. Apa perintah Allah kepada Adam dan Hawa? Hai Adam dan Hawa, karena ini proses, karena Allah maha tahu, maha tahu. Kamu jangan mendekat ke pohon itu, pohon holdi namanya, itu pohon larangan. Apalagi kamu memakan buahnya, kamu dilarang. Tentunya Adam dan Hawa menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, karena Allah punya rencana, Adam ini harus digoda, harus dibujuk supaya dia memakan atau mendekati buah holdi tersebut. Tugas penggoda itu adalah iblis. Iblis udah diturunin ke muka bumi, nggak bisa lagi naik ke surga. Jadi siapa untuk tugas menggoda? Apakah diganti dengan malaikat? Tidak, tetap menggunakan iblis. Karena perjanjian iblis tersebut, sebelum dia turun ke muka bumi, saya minta untuk menggoda Adam dan anak cucunya kelak. Allah pun menyetujui itu tersebut. Akhirnya ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihissalam. Hai Jibril, saya punya misi, tapi untuk menjalankan misi tersebut tidak ada di surga. Jadi gimana ya Allah? Kamu jemput Azazil, kamu naikkan dia ke surga dan katakan misi saya begini, bujuk Adam dan Hawa supaya dia memakan buah tersebut. Dan malaikat Jibril pun menjawab, ya Allah, apakah mereka itu tidak bisa lagi naik ke surga? Bisa. Kamu katakan kepada Azazil, suruh masuk ke dalam ular dan sembunyi di aliran darah ular tersebut. Dan pesan tersebut disampaikan sama malaikat Jibril kepada Azazil di muka bumi. Baik, malaikat, saya akan naik, kata Azazil. Apa Allah tidak tahu? Apa Allah tidak melihat dia